Oke, hello guys. Ketemu lagi sama saya Kurnia Wijaksana di Evolution Trading Indonesia. Ya, video kali ini saya mau bikin sebuah informasi ya. Informasi yang sebenarnya sederhana, tapi kalau kita pakai dengan optimal bisa membantu hidup kita sebagai investor kripto. Di sini saya udah siapin chart Bitcoin dengan time frame 1 hari. Nah, di sini saya mau coba dari tahun 2017 kita kita mau eksperimen sebuah metode trading yang sangat-sangat sederhana ya. Metode trading sangat sederhana dengan beberapa aturan. Nah, kalau kita coba seberapa sih kita bakal beruntung gitu, atau seberapa sih kita bakal profit gitu, berapa banyak kita kita profit dan berapa banyak kita loss. Dan kalau dari sini, kalau udah kelihatan hasilnya, ke depannya kita mau memperlakukan kripto seperti apa. Karena nanti udah ketahuan kan si si apa namanya si metodenya. Nah, si metodenya ini kalau udah ketahuan kita bakal tahu ke depannya mau ngapain. Kripto masih kayak gini, oh belum sesuai dengan metode kita tadi. So, kita bisa oh ya udah nggak usah gitu. Atau misalkan oh metode ini bener-bener nih kelihatan nih sesuai nih kondisi kripto, kita bisa masuk. Nah, kita bisa optimalisasikan investasi kita nanti. Ingat, ini bukan financial advice, tapi information ya, ya lucu-lucuan dan entertainment juga sih. Saya akan bikin beberapa aturan dulu ya. Kita kita kasih aturan dulu. Tapi kita mulai dari 2017 ya. Dari dari sini deh. Kalau nggak salah dari awal nih, dari awal ada kripto di sini ya. Oke, aturannya sebenarnya simple. Sorry, ini buat Binance ya, buat pasar Binance. Kalau kripto yang lain pasarnya udah dari lebih lama lagi. Ini bayarnya pakai BTC USDT satu satu hari Binance biar ya biar karena ini udah umum aja sih. Aturannya sebenarnya gini. Aturan satu entry eh, entry signal itu sama dengan beli. Terus nanti exit signal sama dengan jual, gitu ya. Terus apa aja entry signal? Satu bullish engulfing di support, support. Dua hammer candle di support juga. Dah. Terus udah ini aja dulu. Terus exit signal, exit signal ada satu perubahan struktur pasar. Yang kedua bearish engulfing di resisten. Aturannya cuma ini. Setiap ada bullish engulfing di support, setiap ada hammer candle di support, kita entry. Lalu setiap ada apa namanya bearish engulfing di resisten dan atau perubahan struktur di pasar, kita exit. Gitu aja ya. Saya akan pakai metode ini kayak gini. Dan biar kita sama-sama dan tanda kutip kayak berpetualang gitu ya, kita jalanin aja ini satu-satu gitu. Ini kita masih belum tahu. Nanti mungkin akan baru mulai banyak apa namanya banyak transaksi mulai di 2017 ya. Oke, saya coba jalanin dulu sementara. Ingat entry ini ya aturannya ya tadi ya. Nah, pertama ini adalah tadinya ini resisten atau high, terus dia di sini mantul dan jadilah dia support gitu ya. Saya gambarnya pakai pakai garis ke sana biar nanti ke depannya kita tahu bahwa ini adalah support gitu. Oke. Ini entry signal yang warnanya warna panah apa namanya? Panah hijau ya. Itu namanya entry signal. Biru deh biar sama kayak candlenya. Nah, yang warnanya merah itu nanti exit signal. Oke, lanjut. Kita coba lanjut lagi ya. Kalau kita entry di situ, kan dari sini kita belum tahu nih, belum ada resisten atau gimana gitu kan. Ya udah, nggak apa-apa. Dia masih lanjut terus, lanjut terus. Nah, ini ada candle yang jelek, ini ada candle yang jelek, tapi kita belum ada perubahan ini ya, belum ada perubahan struktur pasar ya. Terus lanjut, lanjut, lanjut. Nah, ini dia. Oke. Nah, kita kita nggak bisa kalau misalkan kita masuk dari sini dan kita memastikan pas exit di 20.000 itu agak agak nggak mungkin.
atau agak nggak apa namanya, agak agak mustahil ya, atau kalau yang bilang gitu mungkin bohong. Oke, tapi dari sini kita bisa lihat mulai ada yang namanya perubahan struktur pasar. Lihat ini, dari sini ke sini, ini namanya pembentukan lower low, ya kan? Lower low. Nah, dari sini kita tinggal tunggu si high-nya gitu kan. High-nya itu seberapa? Kalau misalkan dia berhasil nembus ini ya udah, tapi kalau enggak ya kita exit gitu. Di sini, nah oke. Nah, kayak gini, ini sebenarnya udah tanda-tanda bahaya. Ya udah exit aja. Kita exit di sini udah cuan kita, gitu. Exit. Seperti itu ya. Karena ada ini. Nah, dan karena ini tadinya belum ada apa namanya? Belum ada harga sebelumnya, ini jadi ATH, kita bikin ini jadi resisten, ya kan? Gitu. Terus kita lihat ada banyak candle ya di sini ya. Ada banyak candle, 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 wick, sorry, wick. Kita bikin aja area ini jadi support untuk sementara. Kita giniin dulu. Nanti kalau udah lewat ya udah biarin. Tapi kayak gini, kita lanjut lagi dulu. Lanjut dulu pelan-pelan. Nah, udah jebol kan? Ya, berarti kita selamat kalau udah exit di situ ya. Lagi. Terus, oke, mungkin kita bisa bikin apa namanya? Bisa bikin supportnya sampai di sini atau gimana? Tapi gini aja dulu. Sampai sekarang sejauh ini kita belum melihat ada bullish engulfing di support ya. Jadi masih belum belum entry lagi gitu kan. Ini kita lihat lagi, masih belum ada, belum ada sinyal entry yang bagus gitu kan. Nah, ini mungkin bisa, tapi ini sebenarnya secara teknis bukan bullish engulfing, tapi bisa, tapi karena kita menggunakan aturan yang ini, belum ada hammer, belum ada bullish engulfing, mungkin bisa kita abaikan dulu. Oh ya sorry, mungkin ini bisa ya, sorry, saya kelupaan tadi. Hammer di support yang ini. Ini bisa jadi entry signal. Kita masuk di sini. Dan exitnya adalah ya ini kan support yang jebol jadi resisten, ya kan? Ini ada beberapa candle yang bearish di resisten. Ini kita bisa ngeliat dengan candle ini kita bisa exit atau dengan candle yang bentar saya ubah dulu, yang ini di dua ini kita bisa exit kalau kita entry di situ. Kedepannya yang ini masih belum ada lagi, kita jalanin dulu. Nah, pasti bakal timbul pertanyaan, Bang, padahal kalau ini masuk cuan, kalau ketinggalan gimana? Nggak apa-apa, ya, ini sekarang kita theoretical dulu aja, menggunakan dua aturan sederhana ini dulu, gitu. Dan ini kan 2018, 2019 ya, orang-orang pada merasa, wah Bitcoin bakal masih mau naik, tapi diem aja, mungkin kayak sekarang ya. Oke, sebenarnya ini kita bisa bilang sebagai bullish engulfing ya. Mau coba entry nggak nih? Ini ya, kita coba entry ya ini ya. Kita lihat cuan atau enggak gitu. Ya, terus, oke masuk ternyata. Nah, tapi di sini sudah ada perubahan struktur dan atau baris engulfing. Ini kita bisa jadi exit di candle yang merah gede ini. Kalau yang di kecil mungkin kita nggak terlalu ngeh ya. Tapi kalau gini mungkin tradingnya kecil cuannya. Tapi nggak apa-apa. Berarti strateginya so far masih berhasil ya kan. Masih belum ada bullish engulfing ya di support ya. Sebelum ada lagi, masih pelan-pelan dan nggak jelas. Oke, ini juga bukan bullish engulfing. Dan ini support jebol, gitu kan. Yaudah, kita biarin dulu, kita terus-terusan, tunggu dulu. Nah, oke. Pada dasarnya kita bisa bilang ini adalah support daerah sini. Kenapa saya bilang support? Karena ada pembalikan arah di sini. Mau masuk di sini juga nggak apa-apa, tapi karena secara teori ini bukan bullish engulfing, kita nggak masuk nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan di real world mau masuk di yang beneran mau masuk nggak apa-apa. Tapi untuk sekarang kita ngikut teori itu tadi dulu aja. Ya udah, kalau ketinggalan ya nggak masalah. Itu baru establish sebagai support gitu kan. Nah, oke. Di sini ini bullish engulfing ya. Karena definisi bullish engulfing itu kalau saya bilang candle merah dimakan sama candle hijau. Yang ini bullish engulfing. Jadi ini jadi apa namanya? eh, sinyal entry, sinyal buat masuk. Ini juga bearish engulfing tapi bukan di apa namanya? Bukan di resisten dan tidak ada struktur pasar yang
berubah. Struktur pasar yang berubah itu maksudnya gimana? Maksudnya higher high, higher low berubah jadi lower high, lower low. Ini ya. Jadi kita masuk di situ. Lihat, ini belum ada yang berubah kan? Karena kalau kita lihat, kenapa saya bilang belum berubah? Ini kan masih si low-nya masih naik terus, jadi nggak apa namanya, belum patah. Jadi kita nggak usah exit. Dan bener kan, ini masuk terus, naik terus. Ini masih belum ada perubahan di pasar, struktur pasar kan? Nah, oke. Dan di sini ada bearish engulfing. Kalau misalkan mau exit sebagian, nggak apa-apa. Oke, kalau kita exit di sini, bearish engulfing, nggak apa-apa. Mungkin bisa exit sebagian atau gimana. Kita udah profit banget gitu kan. Saya ngomong sebagian karena saya udah tahu ini ya, udah tahu nanti bakal naik lagi. Tapi kalau misalkan kita belum tahu, aman juga buat exit. Toh kita kalau misalkan masuk di mana namanya, di sini, kita masuknya di atasnya bearish engulfing, exitnya di sini aja, di yang sini. Udah 100%. Ya dari sini sih kalau naikin apa namanya, nge-exitin sebagian gitu udah balik modal kan, udah 100%. Nah, terus kita coba di sini dia menjadi support. Kenapa saya bilang jadi support? Karena dia mantul nih. Nih di sini ada pantulan. Sementara kita bikin kayak gitu ya. Oke, lanjut. Ya, di sini agak melenceng tapi ini adalah bullish engulfing ya. Harusnya sorry, ini mungkin harusnya di atasin kayak gini ya, sedikit di atas ini. Ini kita bisa entry di sini, gitu. Nah, atau yang mau exit tadi yang pas dari sini kita exit di sini lalu enter lagi juga nggak masalah. Kita mainin dulu, play dulu. Nah, ini bearish engulfing sebenarnya secara mirip. Kalau kita lihat ini adalah resisten atau enggak, kita bisa balik lagi dulu ke sini. Nah, sekitaran sini sebenarnya kan ada apakah ada garis atau enggak gitu kan. Eh, ini bisa kita bikin sebagai resisten sebenarnya di sini. Nah, kurang lebih walaupun nggak terlalu tepat atau mungkin mungkin kita bikin bikin lebih bawah lagi deh. Eh, sini nih. Nah, ini karena dia mulai tembus breaker retest ya, kita bikin situ aja. Masih sedikit lebih bawah, tapi nggak apa-apa. Sebenarnya di sini kita udah bisa exit ya, exit signal di sini. Jadi bebas mau masuk dari sini ke sini udah cuan, apalagi yang masuk dari bawah udah cuan gitu. Terus ini back lagi, sorry play lagi. Nah, ini sinyal exit berikutnya. Struktur pasar berubah. Ini jadi lower low, ini jadi lower high. Ya kita bisa exit di sini atau misalkan exitnya di mana namanya? Di sini atau di mana pokoknya area area sini gitu. Itu kita exit aja gitu. Ya dia turun terus. Ya, sempat apa namanya? Naik. Ya udah kita lanjut dulu. Nah, ini kan akhirnya turun dan ini sebenarnya area-area dekat sini juga bisa dibilang support ya. Ntar kita lihat dulu. Nah, ini udah established nih karena ada pantulan-pantulan nih. Ini jadi area support. Mungkin kita kita gambar ini gini dulu ya. Gini. Bebas mau entry di sini atau enggak. Tapi kayaknya kalau entry ya udah entry dulu deh. Di sini kita entry di sini. Tapi berikutnya kita turun. Tapi walaupun dia turun, tergantung nanti nge stop loss atau enggak. Kita udah masuk cuan lagi kan. Tapi dari sini nanti dia bakal turun lagi deh. Saya ingat saya. Tapi ya kalau kita masuk di sini pun kita ya kegocek lalu ya udah. Tergantung sih kita masang stop lossnya di mana atau ngehold. Tapi masih better daripada kita masuk di pucuk atas kan. Gitu. Ini di sini kalau mau dijadiin entry juga nggak masalah sebenarnya. Tapi ini kan dia turun terus habis itu. Nah, ini sebentar lagi akan ada sinyal entry kalau nggak salah. Oke, kita bisa entry lagi di sini. Di sini. Bullish engulfing. Banget. Oh, sorry. Ini daerah support atau bukan? Iya, kita kita giniin aja. Nah, kurang lebih kan deket-deket ya, support. Oke, lalu naik terus, naik terus, naik terus. Nah, di sini
daerah sini sebenarnya kita bisa bikin sebagai resisten karena dari ini ya, gini, dari sini atau kita bisa dari sini atau dari sini bebas. Kita anggap aja dari sini. Ada bearish engulfing di resisten. Ini exit signal, gitu. Exit signal. Atau kita bisa lihat pakai si pasar, struktur pasar, lower high dan lower low. Ya udah. Ya akhirnya kita semua tahu ya. Walaupun kalau misalkan kita pas lagi real kondisi real di situ, kita nggak bisa nyangka bahwa turunnya bakal secepat itu. Tapi sebenarnya sudah cukup bisa terprediksi bahwa harga kemungkinan bakal turun gitu. Nah, turun sampai di support dan ada candle candle hammer sesuai dengan aturan kita. Di sini kita bisa entry candle hammer, ya kan? Sorry, tadi mana aturannya? Oh, ini dia. Bullish engulfing dan candle hammer di sini. Dah, kita terus diemin. Di sini juga bisa entry lagi sih. Ini kan apa namanya? Support juga ya. Ya, ada bullish engulfing, bisa entry lagi. Ini resisten tembus dan dia habis tembus jadi support ya resistennya ya. Kita kesini lagi, lanjut. Dari sini belum ada perubahan struktur ya. Mungkin kalau ada bearish engulfing candle, iya bisa bisa masuk, bisa exit, mungkin sebagian. Tapi kalau dari sini struktur pasar belum ke break ya, belum kebentuk namanya lower low gitu. Nah, masih santai terus kan, belum ada yang namanya lower low. Maksudnya belum ada lembah ya atau low. Si ini belum pernah ditembus lebih rendah. Oke, naik lagi kan? Sorry, pencet. Naik lagi. Ini ada bearish engulfing. Kalau mau exit, ya exit juga bisa. Tapi pas struktur pasar belum ke ini ya, belum ke break. Nah, ini bullish engulfing di support, ya kan? Jadi mungkin kita ini kalau mau exit di sini juga nggak apa-apa, ya kan? Tapi di sini kita bisa entry bullish engulfing. Mungkin kalian bakal, ini kan kita udah tahu bang. Ya emang, makanya kita namanya kan studi dulu kan. Jadi kedepannya kita tahu apa yang mau dilakuin, studi dulu. Kita emang udah tahu ke belakang kayak gimana. Kedepannya kita bisa cari yang semirip, baru kita bisa manfaatin gitu. Lagi nih, kalau telat masuk di sini bisa masuk. The rest is history. Sisanya ya udah naik terus. Naik, oke. Lanjut lagi, lanjut lagi, lanjut lagi. Masih naik terus, belum ada perubahan apa namanya struktur pasar ya. Kita lihat low low sebelumnya belum pernah ketembus ya. Ini belum ketembus, jadi ini nanti kalau ini ketembus mungkin kita bisa exit atau dari di bullish di bearish engulfing kita bisa exit sebagian. Lanjut lagi dulu, terus kan. Nah ini ATH sudah break, ya udah. Ya kalau mau masuk sebenarnya kalau ATH kan pada saat ini namanya apa namanya price discovery ya, kita bisa masuk aja gas nggak usah mikir. Atau kalau yang sekarang kalau udah masuk di bawah sih ya nggak usah khawatir masuk di yang entry tadi kan. Dari sini kita nggak tahu ya ada support atau enggak. Yang jelas pokoknya kalau ada support itu kita kita pembentukan support baru akan kita kita bentuk ya. Kita tarik garis dari sekarang maksudnya. Nah, oke, kita sampai sekarang belum ada pembentukan support atau resisten baru. Nah, dan ini kita bisa exit di sini. Kalau udah exit di bawah, ini udah bearish engulfing nih. Mau sebagian, mau semuanya silahkan. Tapi di sini teman-teman lihat, ini ada banyak pantulan-pantulan area sini. Kita bisa bikin area situ jadi support. Ini, sekitaran sini. Atau sama ini deh, sama ini nih. Ini karena ada banyak garis-garis. Nah, kita bikin ini sama ini. Kita ini aja deh, kita apa namanya? Kita panjangin ya. Jadi ini kelihatan terus sampai sana. Oke, lanjut. Di sini kan ini udah exit di sini dan ini udah ada support baru kebentuk. Kita tunggu bearish bullish engulfing di support. Hammer bisa juga sih. Ini bisa juga kita. Hammer candle bisa juga masuk nih.
ini entry signal kita. Biarin lari. Terus, oke, sekarang kita tunggu ya exit signalnya mana ya. Oke, belum ada perubahan struktur pasar ya. Ini belum ketembus nih, yang low-nya nih. Oke, kita bisa sebenarnya bisa masuk juga sebenarnya. Yang di sini malah kita bisa masuk nih di dua ini. Karena ini jadi area support, ya kan? Nah, mungkin di sini kita bisa nih. Gitu. Kita mau exit di sini dulu nggak apa-apa, tapi yang jelas entry-nya tadi ya kayak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini saya mau kasih tahu nih strategi untuk ngelihat pasar mau dump atau enggak. Ini penting nih nanti. Kalau misalkan bull run berikutnya dimulai. Oke. Ini ya exit signal adalah perubahan struktur di pasar dan bearish engulfing di resisten. Nah, ini sudah jadi perubahan struktur. Low yang ini udah kejebol gitu. Nah, kita lihat kalau dari sini si high-nya, si puncaknya ini bisa ketembus, kita bisa lanjut aja. Tapi kalau enggak ya kita exit. Enggak kan? Enggak berhasil ketembus kan? So, kita exit di sini. Exit yang paling ideal adalah di sini. Kalau untuk kondisi ini ya. Oke, lanjut. Rest is history. Mau ada naik dikit dulu atau apa segala macam nggak masalah. Nah, terus di sini kita lihat ada pantulan ya di daerah support, tapi belum jadi apa namanya? Belum jadi bullish engulfing. Ya udah diemin aja. Dan kita tahu ini banyaknya daerah-daerah pantulan di situ menguatkan tesis kita bahwasanya daerah situ adalah support. Ini. Ini kita mau masuk juga boleh. Kalau kita kalau udah tahu kan sebenarnya habis itu mau turun lagi ya. Tapi kalau kita mau masuk juga boleh. Karena kan kita ngikutin aturan yang saya tulis aja dulu. Nah, terus exitnya di sini aja. Ya boleh boleh juga sih gitu. Tapi ya udah kita lanjut dulu aja. Nah, ini ada hammer. Mau masuk lagi? Boleh. Gitu terus, gitu terus. Ini masih area support ya. Masih di area support. Nah, ini sinyal entry yang sangat kuat, ya kan? Karena ini bullish engulfing di signal ya, di support ya. Dan kita tahu ke depannya kayak gimana kan? Kita lihat. Oke. Nah, dari sini belum ada perubahan struktur pasar, jadi pas turun ini mungkin kita bisa exit sebagian, karena siapa tahu balik lagi, tapi kan kalau udah ketahuan bahwa ini struktur pasarnya nggak berubah, ya bisa lanjut. Oke, ntar. Dari sini, nah ini kita bisa exit sebagian juga di sini, atau mau exit semua juga nggak masalah. Oke, terus kita lihat dulu struktur pasarnya. Nah, ini kan support ya. Terus ini jadi, eh, nah di sini jadi bullish engulfing, entry gitu. Oke, di sini juga ada bullish engulfing, entry. Sempat kegocek, tapi kalau kita main spot sih nggak masalah ya. Ini juga ada bullish engulfing, itu jadi entry. Dan dua-duanya masih di area support. Kita naik lagi, naik terus. Nah, dan akhirnya, sorry, ini kan tadi yang paling tinggi ya, ini jadi resisten. Si ini ya, daerah sini ya, 65 ribuan. Nah, sekarang udah di dekat resisten nih, exit nggak? Exit nggak? Nah, belum tahu. Ini sudah jadi sinyal pertama untuk exit. Kalau mau exit, exit. Bearish engulfing. Tapi mungkin exit sebagian karena ceritanya kita nggak tahu apa namanya habis ini mau kemana. Oke, ini mulai ngebentuk struktur pasar. Nah, ini mulai ngebentuk low ya. Ini kan dari sini ke sini ya udah. Sorry, maksudnya masih gini ya, masih naik kan. Higher low masih kebentuk. Lanjut lagi. Terus. Terus kalau udah lanjut lagi dulu ya, sorry. Nah, di sini ini bearish engulfing juga. Ini kita bisa exit di sini. Exit. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Nah, ini sudah terbentuk yang namanya lower low. Kita bisa exit di sini. Atau mau nunggu, pastiin dulu ini tembus nggak si yang high sebelumnya. Kalau nggak ya ya udah kita exit gitu kan. Oke, ternyata nggak sempat buat ke atas kan. Ya malah turun terus gitu. Jadi exit di sini udah jadi cukup jadi apa namanya aman gitu. Terus ya the rest is history ya pada dasarnya sampai ada
bullish engulfing di support, kita masih belum belum bisa melihat tanda-tanda bullish. Di sini kayak gini, gini, gini. Ya sempat ada naik turun, naik turun, naik turun sih. Kalau misalkan mau masuk, bisa-bisa aja. Ada beberapa entry signal yang nggak terlalu bagus ya, tapi bisa. Contohnya ini, saya kasih warna biru tapi putus-putus ya, itu contoh entry signal yang nggak terlalu bagus gitu. Ini, mungkin ini hammer, terus ini ada bullish engulfing walaupun nggak di support gitu kan. Ya ini udah ada exit signal yang jelas lah kalau ini. Ini saya kasih warna merah lagi dan garisnya nggak putus-putus. Bisa masuk-masuk di situ secara umum ya. Tapi kalau kita udah exit banyak banget, udah exit di sini, dan kalau kita misalkan belinya di sini atau mungkin di bawah lagi, kan udah cuan beratus-ratus%. Nggak usah trading, nggak masalah gitu. Kalau kayak gitu. Kita lanjut dulu. Ini masih kayak gini terus. Nah, ini kan di support lagi nih. Belum ada bullish engulfing ya, atau hammer ya. Jadi masih kayak gini dulu. Masih choppy, dan ini ternyata break ke bawah. Terus, nah ini kita bisa sih entry di sini sebenarnya. Mungkin saya kasih warna biru. Saya nggak tahu nih, saya lupa nih dari sini dia naik atau turun. Tapi kita kan ikut aturan yang saya bikin tadi. Oke, naik sedikit kan, lumayan. Ini juga sama nih, sinyal entry juga nih. Oke, ternyata naik ya. Nah, ini karena masih nggak jelas gini, kita bisa giniin aja, pakai trendline. Nah, begitu trendline ini break, kita bisa exit. Karena perubahan market structure ya. Sebelum, sebelum, sebelum. Nah, ini kita bisa exit nih di sini. Kita bisa exit. Lanjut. Ah, itu ada lagi nih sinyal entry tapi nggak terlalu bagus. Tapi nggak apa-apa, kita ini dulu ya. Ini bullish bullish engulfing ya. Lanjut. Ternyata nggak. Ternyata ini ada bearish engulfing, di exit aja. Ya mungkin profitnya nggak gede banget tapi ya udah. Pasarnya emang jelek kan. Lagi belum terlalu kelihatan sih. Nah, ternyata turun, ya udah sampai sekarang kejadian gitu. Nah, jadi dari yang tadi, dari hasil eksperimen kita dari awal sampai sekarang, kita bisa tandanya gini, nanti untuk kedepannya ya, untuk kedepannya ikutin aturan ini, aturan yang tadi, mungkin tadi kita gagalnya paling satu atau dua kali kan, tapi berhasilnya banyak kan. Aturannya ini aja, entry signal adalah bullish engulfing atau hammer candle di support gitu aja. Terus ini time frame 1 hari ya. Terus apa namanya, exit signalnya kalau ada perubahan struktur pasar dan atau ada bearish engulfing di resisten. Kalau ada bearish engulfing doang mungkin exit sebagian, tapi begitu struktur pasarnya berubah ya kita exit semua. Karena kalau struktur pasarnya belum berubah, bisa jadi habis bearish engulfing naik lagi. Udah, ini ikut aja, dimanfaatin nanti. Mungkin nanti, saya nggak tahu, mungkin pas di sini gitu. Mungkin ceritanya ya. Ceritanya di sini ada bullish engulfing gitu, kayak gini. Set. Ya, kita bisa entry gitu. Kalau misalkan kayak gini, sorry, latar gini. Kalau misalkan ada bullish engulfing, kayak gini di sini, ya kita bisa aja masuk nanti. Nanti exitnya kapan? Exitnya kayak dengan tanda-tanda yang tadi saya udah bilang gitu. Misalkan kita masuk di sini, ya udah nanti take profit lagi. Atau kalau bullish engulfing yang misalkan di sini ya nggak apa-apa, di sini nggak apa-apa, mau dimanapun pakai bullish engulfing atau hammer 1 hari itu untuk entry. Sambil nunggu ngapain bang? Lumayan bisa kan, bisa aja 1-2 tahun lagi, bisa aja berapa bulan lagi. Itu bisa dipakai buat nabung gitu. Ini contoh dulu ya, kita pakai simulasi dulu ya. Misalkan misalkan kalian dapat punya duit misalkan buat nabung ya 2 juta sebulan gitu. Misalnya buat nabung. Ya udah nabung aja terus. Nanti ceritanya ceritanya sinyal ini baru muncul pas April misalkan ya, misalnya aja baru masuk di April 2023. Berarti kan kalian punya Desember sekarang, Januari, Februari, Maret. Maret ada 4 bulan. So kita bisa masuk di sini 8 juta. 2 juta kali 4 sama dengan 8 juta. Dan nggak perlu terlalu khawatir apakah bakal ATH atau enggak. Tinggal exit kalau ada tanda-tanda exit aja. Misalkan sampai sini doang gitu. Di sini kan kalau kita masuk di sini, misalkan ini udah cuan berapa nih? 150%. 8 juta kalian udah jadi 8 tambah 12, udah jadi 20 juta. Itu sudah sangat-sangat good deal sih sebenarnya menurut saya.
Jadi untuk sekarang kalau ditanya ngapain buat Bitcoin, ya nabung dulu sampai ada ini entry signal berupa bullish engulfing di support dan hammer candle di support, gitu aja. Di time frame 1 hari. Lalu exit nanti kalau yang udah saya bilang tadi, gitu. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share ya kalau misalkan share ke orang-orang biar pada tahu. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.